Shalom saudara-saudari yang terkasih dimanapun saudara saat ini berada. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkara Solo, tepat pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, kita akan satu di dalam doa kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang indah ini. Tuhan boleh izinkan sang mentari terbit dengan begitu megahnya, seperti kasih-Mu yang selalu baru, yang selalu menghangatkan kami, sehingga kami memperoleh semangat untuk menjalani kehidupan kami. Sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini meneguhkan setiap hati kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, satu kali ketika saya sedang berada di gereja, saya menemukan ada seorang anak kecil tentunya, sedang duduk manis menanti dijemput oleh orang tuanya. Berarti kegiatannya adalah selesai sekolah minggu kira-kira. Sang anak ini sedang duduk manis sambil memakan snack kesukaannya. Karena beberapa kali atau beberapa minggu sebelumnya saya melihat bahwa anak ini selalu membawa snack ini. Wah, saya mengindikasikannya bahwa dia sangat menyukai snack ini. Tapi selang beberapa lama ada seorang temannya menghampiri. Ternyata temannya ini meminta jajanan tadi. Dalam benak saya, wah pasti anak ini tidak mau kasih. Karena biasanya anak kecil itu kan kalau dia suka, dia tidak mau berbagi, susah untuk melakukannya gitu. Dia tidak mau. Atau mungkin kalau berbagi, biasanya seperti iklan-iklan biskuit gitu ya. Setelah dia jilat atau makanan bekasnya, kemudian dikasih, dipotong gitu, nih buat kamu. Tetapi tidak dengan anak ini. Anak ini justru mengambil beberapa kue gitu snack ini tadi, dan diberikan kepada temannya. Ketika saya melihat apa yang dilakukan anak ini, saya hanya tersenyum kecil. Saya menghampiri anak itu, kemudian saya bertanya, "Nak, wah kamu punya apa ini?" Terus dia jawab, "Ini aku punya kue coklat kesukaanku." Wah, tebakan saya benar tadi gitu ya. Terus saya tanya, "Boleh kakak minta?" Dia menjawab, "Boleh, kakak mau berapa? 1 atau 2? Tapi kelihatannya kue coklatku tinggal sedikit. Kakak boleh minta 1 enggak?" Saya jawab gitu ya. Dia mengambilkan lagi dan kasih. Saya bertanya, "Nah, kenapa kok kamu mau kasih kue itu? Padahal kamu suka loh sama kue itu. Kalau kamu berbagi, pasti kamu tidak bisa memakan snacknya lagi, karena mungkin snacknya habis tinggal sedikit. Padahal kakak tahu kayaknya kamu suka sekali dengan kue itu." Terus sang anak menjawab, "Enggak, kata papa dan mama, aku itu harus selalu membagi apa yang aku punya. Ya meskipun ini kue kesukaanku kak, tapi aku harus membagikan ke orang lain. Aku enggak boleh pelit." Nah saudaraku yang terkasih, percakapan yang ringan ini saya rasa memiliki sebuah makna yang dalam Bagaimana seorang anak kecil yang dididik dengan begitu cerdiknya, dengan begitu baiknya gitu ya. Bagaimana ketika kedua orang tuanya mengajarkan kepada sang anak untuk tahu memberi pun memberi bukan yang sekedar sisa atau memberi yang mungkin tidak dia sukai gitu, tapi memberikan sesuatu yang ia sukai, atau artinya memberikan yang terbaik. Ini sebuah pola pendidikan yang baik untuk kemudian diajarkan. Dan cerminan anak ini mencerminkan bagaimana kedua orang tuanya mendidik dengan sangat baik. Nah, seperti di dalam bacaan yang akan kita baca di hari ini yang terambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan.
Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam Lukas pasal yang ke-11, ini merupakan satu perikop yang dimana Tuhan mengajarkan kepada para pengikutnya mengenai hal berdoa, yaitu sesuatu hal yang dikatakan di pasal ini, sesuatu hal doa yang berarti meminta kepada Allah. Di dalam Lukas pasal yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan sederhana tentang seorang sahabat yang sedang meminta tolong kepada sahabatnya di tengah malam. Dan di dalam perumpamaan ini diceritakan bagaimana sang sahabat itu akhirnya mau menolong sahabatnya. Mungkin meskipun di dalam perasaannya ada sedikit rasa terpaksa, ya, dia harus bangun di tengah malam, atau mungkin karena kasihan kemudian ia menolong. Tapi akhir dari perumpamaan ini, sang sahabat itu mau menolong, memberikan pertolongan sehingga sahabatnya tertolong. Dalam perumpamaan ini mengajarkan suatu hal yang penting untuk bersama-sama kita renungkan. Bagaimana Tuhan meminta kita untuk memberikan pertolongan, memberikan yang terbaik. Sama seperti Bapa yang selalu memberikan yang terbaik kepada kita, ya. Ibarat orang tua tentulah tidak akan memberikan sesuatu yang buruk atau yang sisa atau yang jelek kepada anaknya. Pastilah orang tua akan memberikan yang terbaik meskipun ia harus berjuang mati-matian. Dan di dalam perumpamaan ini ditegaskan mengenai bagaimana kita harus mengupayakan sebuah pemberian yang terbaik. Nah, saudara, melalui perenungan kita saat ini, Tuhan juga meminta kita untuk juga memberikan pemberian yang terbaik kepada sesama kita. Mungkin tidak harus berwujud sesuatu yang berbentuk materi atau sesuatu yang terlihat besar dan mewah. Pemberian yang kecil, pemberian yang setulus hati, kita memberikan perhatian, itu juga merupakan salah satu pemberian yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang penting adalah ketulusan hati kita. Kita mau memberikan yang terbaik, bukan setengah-setengah tentunya. Karena di dalam bagian ini kita juga tahu bahwa Allah Bapa juga memberikan yang terbaik kepada setiap kita. Sungguh layak ketika firman ini kita renungkan dan juga kita perjuangkan di dalam kehidupan kita. Tuhan mengundang saudara dan saya untuk mau memberikan pemberian yang terbaik kepada sesama kita dan juga kepada Tuhan. Mari saudara, kita akan mengakhiri perenungan kita di hari ini dengan bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami tahu Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Tuhan mengajarkan kepada setiap kami supaya kami memiliki hati yang mau memberi yang terbaik. Seringkali ketika kami memberi, ada hati yang terpaksa, ada hati yang tidak ikhlas. Tapi kami tahu bahwa Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian terjadi. Kiranya Tuhanlah yang menguatkan kami, dan biarlah Tuhan yang memampukan setiap kami. Biarlah setiap kehidupan kami selalu terpancar cinta kasih dari Allah Bapa. Kami bersyukur Tuhan, bila Tuhan boleh ingatkan kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, demikianlah perenungan kita di hari ini, tepat di hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021. Tetap semangat menjalani kehidupan di tengah pandemi, meskipun masa PPKM masih harus berlanjut, tapi tidak membuat kita patah semangat untuk berjuang, memberitakan kabar dan sukacita. Selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa.